Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridha kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Ayo kita bercermin kepada sahabat Alqamah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut berjihad dan selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat Siap TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita panjatkan senantiasa kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam hari ini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Fenomena hari ini banyak sekali kita dapatkan anak-anak muda yang sudah menikah, lalu kemudian menitipkan anak-anak mereka kepada kedua orang tua mereka. Bahkan sering kita lihat dan saksikan anak-anak muda yang sudah menikah, lalu kemudian menjadikan orang tuanya seperti halnya baby sister mereka. Hadirin sahabat Siap yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridha kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Ayo kita bercermin kepada sahabat Alqamah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut berjihad dan selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hanya karena durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya pada saat itu, Alqamah di saat sakaratul maut mendapatkan kesulitan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada para sahabat untuk menyiapkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Tapi ibu yang penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada anaknya meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan amarnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun Alqamah agar dapat mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Begitulah pentingnya ridha dari kedua orang tua kita. Lalu bagaimana dengan kita yang sekarang ini menjadikan orang tua kita hal seperti layaknya mereka itu adalah pembantu kita. Sering saya katakan, yang namanya jadi anak mah jangan kebanget songong. Dulu kita kecil, kita maaf dicebokin orang tua kita. Masa begitu kita dewasa, kita ridho, bahkan terkadang kita rela menyaksikan orang tua kita nyebokin anak-anak kita. Padahal orang tua kita mengasuh kita dari mulai kita kecil, dari mulai buayan sampai kemudian kita menikah. Diantarnya kita, lalu dibawanya kita sampai pada kesuksesan. Lalu kemudian ketika kita sukses, kita merupakan bagaimana jasa kedua orang tua kita. Kalau kita ingin mencari keberkahan hidup, kalau kita ingin mencari kemuliaan hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada kita agar kita mencari ridha orang tua kita. Kalau seandainya orang tua kita tidak ridha, maka tentunya murka Allah yang akan datang kepada kita. Kita ingin tentunya dalam hidup ini penuh dengan keberkahan. Kita ingin dalam hidup kita ini penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita bertambah hebat dan bertambah sukses. Tentunya kesuksesan dan kehebatan kita itu semua tergantung bagaimana doa dan ridha daripada kedua orang tua kita. Makanya bukannya berarti saya melarang orang-orang yang punya anak kemudian menitipkan anaknya kepada orang tuanya, tidak. Silahkan saja.
tapi harus difikirkan apa yang diperlukan oleh kedua orang tua kita. Jangan kemudian orang tua kita dijadikan pengasuh bagi anak-anak kita. Biarkan orang tua kita di masa tuanya mereka beristirahat. Mereka meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan anak-anak kita menemani mereka, bukan untuk merawat mereka, bukan untuk mengasuh anak-anak kita. Tapi paling tidak agar mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mbahnya, bagaimana neneknya, bagaimana uaknya menjalani masa tuanya dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Barru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada bapak kalian, kepada ibu kalian. Maka niscaya anak-anak kalian pun insya Allah akan berbakti kepada kalian. Lalu bagaimana kita bisa memiliki anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada kita orang tuanya, kalau kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Sahabat siap yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui media ini saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan siap, rekan Ansor dimanapun berada, mari apapun diri kita, siapapun kita hari ini, ingatlah bagaimana kedua orang tua kita dulu. Jangan pernah melupakan jasa kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepadanya dan kepada kedua orang tua kalian, wa bil walidaini ihsana, agar kalian bisa berbuat baik. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan jika kalian dapatkan salah satu di antara keduanya berusia senja, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan atau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kepada kedua orang tua kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kita ucapkan kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang menyejukkan hati kedua orang tua kita. Insya Allah, apabila kita bisa memberikan yang terbaik buat orang tua kita, bisa memberikan yang paling diridhai kedua orang tua kita, insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin, saya yakin siapapun kita, apapun kita, dengan kedua orang tua kita, dengan keberkahan orang tua kita dan doa-doa mereka, insya Allah hidup kita akan selalu mendapatkan keberkahan dan keberkahan imma fid din wad dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat siap dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk pribadi al-faqir. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi waladun salihun yad'ulah, menjadi investasi yang terbaik buat kedua orang tua kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.